Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, untuk perkuliahannya mohon maaf saya pindah ke malam karena tadi kebetulan berbarengan dengan acara parenting di sekolah anak saya, kemudian ada pengambilan rapot sehingga saya tidak bisa masuk di jam pagi dan kebetulan juga saya mesti install SPSS-nya ya karena kebetulan apa namanya di laptop saya nggak ada dan ini tadi saya dapat SPSS-nya yang versi 29 yang untuk bisa diinstal di laptop saya. Tadinya mau pinjem laptop ke anak nggak jadi. Saya install ke laptop saya ternyata bisa pakai. Tapi memang yang berlisensi yang nggak bisa ini. Oke, baik. Em, untuk apa namanya? Kemarin adik-adik sudah membuat barangkali secara berkelompok ya, mulai dari membuat untuk instrumennya mulai dari definisi konseptual, kemudian definisi operasional, kemudian adik-adik juga sudah membuat ke kisi-kisi instrumen dan membuat instrumennya. Baik, selanjutnya materi berikutnya itu adalah validitas dan reliabilitas ya untuk apa namanya materi secara teorinya saat itu adik-adik saya minta untuk membuat semacam rangkuman tentang validitas dan reliabilitas. Kemudian kemarin untuk tugas akhirnya awalnya adalah diberi untuk ini ya validitas yang expert judgment ya untuk mengecek validitas secara konstruknya. Jadi untuk konstruknya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk mengecek konstruk dari sebuah alat ukur instrumen, baik itu tes maupun non-tes, itu bisa dilihat kalau adik-adik membuat dari definisi konseptual, definisi operasional, kemudian kisi-kisinya, kemudian dari kisi-kisi ke instrumennya itu melihat beberapa apa namanya aspek-aspek, kemudian barangkali ada semacam indikator atau kata kunci yang bisa dibuat ke instrumennya, maka insya Allah di sana secara konstruknya akan benar dan secara komprehensif begitu ya. Sehingga saat adik-adik minta bantuan expert untuk mengecek, itu tentu akan lebih mudah expert tadi memberikan judgement. Nah, kemarin yang sudah adik-adik buat, tentu saja seharusnya diberikan ke apa namanya ke expert ya untuk dicek. Tapi setelah itu kan apa namanya untuk validitas secara empiris itu harus diuji cobakan ke siswa. Nah, nanti silahkan adik-adik mungkin asumsinya kan kalau adik-adik ke ahli kan nggak mungkin waktunya ya. Jadi mungkin diasumsikan di sini untuk latihan membuat adik-adik bisa mengasumsikan bahwa itu sudah valid menurut expert, jadi oleh ahli sudah dinyatakan valid, sehingga adik-adik bisa membuat mungkin pakai Google Form atau apa untuk disebar ke siswa begitu. Kemudian untuk instrumen yang disebar ini respondennya berapa? Jadi kan kemarin sebenarnya untuk instrumen ini yang di mata kuliah pengembangan instrumen ini lebih kepada instrumen yang non tes sebenarnya, karena kalau yang instrumen tes yang apa kan lebih ke di mata kuliah sebelumnya yang evaluasi proses dan hasil belajar itu ya. Jadi di evaluasi proses dan hasil belajar harapannya ada tes, kemudian di instrumen ini sebenarnya peruntukannya oke lah masih boleh ke situ, tapi sebenarnya peruntukannya lebih khusus ke yang non tes, jadi bisa angket dan sebagainya. Kemudian sepertinya adik-adik juga sudah praktek di mata kuliah statistika dengan Pak Padrul sepertinya ya ada mata kuliah statistika tentang praktek penggunaan apa namanya bahkan untuk uji hipotesis dan sebagainya. Nah, di mata kuliah ini terkait ke instrumennya sebelum untuk uji hipotesis mestinya instrumennya ini di apa namanya dilakukan pengujian begitu ya dari judgment, expert judgment, kemudian uji coba secara empiris. Baik, untuk yang di mata kuliah ini kemarin saya ini mungkin saya share screen dulu ya. Lebih mudah ke desktop aja. Oke. Oke, baik. Kita cari SPSS ya. Oke. Kita tunggu dulu. Kemudian jangan lupa biasanya kalau adik-adik menyebar
kuesioner atau angket, itu nanti data yang masuk biasanya kan masuk di Excel. Nah, untuk yang uji coba atau untuk praktek malam ini, mohon maaf saya coba nyari data karena datanya kebetulan penelitian-penelitian saya ini kualitatif dari kemarin, jadi saya tidak punya data yang sebenarnya. Jadi ini nanti untuk di praktek yang malam ini saya buatkan data. Saya minta ke teman-teman nggak ada yang ngasih, jadi saya buatkan data. Tapi data ini ini hanya untuk praktek aja, jadi data fiktif ya. Nanti kan dimasukkan di sini barangkali adik-adik sudah familiar dengan apa tampilan SPSS. Kebetulan ini SPSS 29. Tampilannya saya rasa nggak begitu ini ya, nggak begitu jauh beda dengan yang SPSS yang lain begitu. Oke, baik. Untuk yang di sini nanti datanya kan dari Excel, adik-adik bisa apa namanya membuka atau untuk memasukkan ke sini adik-adik bisa melalui open. Nah, datanya kalau ada data bisa lewat open data atau bisa lewat import data. Nah, kalau import data, kalau datanya dari Excel maka ambil di Excel begini, atau tidak mesti ke import data, bisa juga ke open gitu ya, open data. Misalnya ini, kita ambil data, misalnya ini, kita ambil ya, ini kan file Excel. Jadi adik-adik bisa mengambil file data yang sudah adik-adik cari tadi, yang bentuknya tadi apa namanya, mungkin dari Google Form dan siswa-siswa mengisi. Kemudian mesti kan masuknya bisa ditabelkan di Excel, bisa kita ambil. Nah, ini bisa lewat open tadi ya, lewat open begitu bisa. Oke, kok malah hilang. Oke, ini ya. Jadi ini nomor nama siswa, kebetulan datanya nomor nama siswa, jenis kelamin. Nah, ini butir-butir pernyataan, pernyataan 1, 2, 3. Nah, ini sampai ke pernyataan 10. Jadi di sini ada 10 butir pernyataan dari P1 sampai ke P10, begitu. Kemudian jumlah respondennya ini ada 30. Jadi kalau untuk apa namanya uji seperti ini ya minimal 30 ya, ini jadi ambil minimal 30. Oke, baik. Dari sini untuk menganalisisnya bagaimana begitu ya. Tapi barangkali nanti kalau untuk datanya itu data yang sebenarnya mestinya nanti akan datanya bagus. Tapi karena ini tidak data sebenarnya, kita coba nanti ya. Nah, untuk menganalisisnya seperti apa? Untuk menganalisis, saya minum dulu bentar, sorry. Jadi untuk menganalisisnya, adik-adik bisa barangkali di mata kuliah sebelumnya sudah juga ya. Kita ambil analyze. Kemudian apa setelah analyze? Di skala ya. Nah, ini bisa adik-adik ambil ke reliability analysis ya. Jadi analyze, kemudian ambil scale, kemudian reliability analysis. Oke? Oke, saya klik dulu ya. Kecepatan nggak? Atau mungkin nanti bisa diputar lagi saat ini sih. Saat apa namanya? Nanti saya taruh aja di apa namanya di YouTube. Oke, nah kemudian yang mau dianalisis tadi yang mana? Kan tadi butir pernyataan 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Nah, asumsinya saya nggak tahu di tempat adik-adik ada berapa, ya udah dianalisis semua aja. Kita taruh ke kanan. Oke. Udah ya. Ini ke kanan semua. 1 sampai 10. Nah, kemudian di bagian statistik ini yang mau ini kan apanya? Oh,
kita ngelihat dari deskriptifnya itu dari itemnya, scale-nya, kemudian scale if item deleted ya, skalanya jika itemnya dihapus. Kemudian kita continue. Kemudian di sini oke gitu ya. Jadi kita tunggu. Selesaikan. Kayaknya ibunya ngejelasin cara gunain validasi realitas. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Oke, ini sebenarnya ke reliabilitasnya cuma ini kenapa jadi negatif ya? Seharusnya ini ya. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, ini mungkin kita lihat nanti di sini. Kalau di data sebenarnya seharusnya ini ya, enggak negatif seharusnya. Oke. Tapi kalau mau melihat validitas yang dilihat bukan di sana, validitas di mana? Nah, di sini. Ambil di sini. Corrected item total correlation. Ini ya. Nah, ini membandingkannya dengan mana? Untuk mencarinya dari mana? Kita mencarinya ini dengan bandingkan dengan R-tabel. Adik-adik punya R-tabel? Kalau belum punya bisa cari di internet ada sih. Saya bukakan R-tabelnya ya. Sebentar. R-tabel. Mata kuliah apa? Mata kuliah di S1 S1 Pendidikan Matematika. Ini mata kuliahnya pengembangan instrumen. Oke. Oke, tadi apa namanya? Kita ambil yang tingkat signifikansi dua arah untuk 0,05 ya. Nah, tadi jumlahnya ada berapa tadi? Jumlah respondennya tadi ada 30 ya. Jadi kita lihat nanti di sini. Nah, tapi ini DF-nya kita ambil N-2. Tadi kalau 30 berarti 30 dikurangi 2 adalah berapa? 28 ya. Ya, 28 kolom kedua, yang ke-28. Nah, ini adik-adik. Nah, ini simpen dulu ini. 0,3610 ya. 0,3610. Diingat-ingat dulu, catat dulu. 0,3610. Nah, pembandingnya di sini. Nah, nanti untuk melihat yang di sana tadi, kalau untuk R hitungnya tadi yang dihitung tadi lebih besar dari R tabel, jadi nanti kalau adik-adik mencari lebih besar dari 0,3610 maka valid. Yang di bawah ini tidak valid, begitu adik-adik. Jadi kita buka di hasil SPS-nya tadi, diingat-ingat, simpan dulu 0,3610. Oke, kita lihat. Ini 0,059, berarti lebih dari atau kurang dari adik-adik? Kurang dari ya. Maka butir pernyataan nomor 1 valid atau enggak? Tidak. Tidak valid. Oke, mungkin saya sambil oret-oretan. Ntar ada yang untuk oret-oretannya. Oke, anaknya ya. Tadi R tabelnya adalah 0,610. Oh iya. Ini 3 kok. Bisa apa nih? 3610 ya. Nah, ingat-ingat. Berarti ini valid enggak? Enggak ya, karena kurang. Yang valid itu adalah yang lebih besar dari tabel, yang lebih dari ini. Yang ini berarti valid enggak yang kedua? Tidak. Nah, kalau yang ketiga? Tidak. Ini 0,437? Negatifnya ikut dibaca tidak, Bu? Oh iya, ini negatif ya.
Tapi ini memang negatif semua ya. Karena datanya ini tadi ya. Kalau kayak gini nggak ada yang valid berarti ya. Hmm, oke. Kita keep dulu. Seharusnya sih nggak negatif ya. Oke. Atau barangkali ada yang punya data, boleh dikirim ke sini untuk kita praktek. Oke, kita asumsikan misalnya nih enggak. Kalau dia enggak negatif, maka dia harusnya valid ya. Nanti kalau enggak ada yang valid, enggak ada yang bisa kita lanjutin gitu ya. Baik, Bu. Heeh. Ada yang punya data? Saya tidak punya, Bu. Oke, ini tadi soalnya datanya karangan. Ya kita asumsikan ini aja ya. Nanti adik-adik silakan praktek misalnya ini ternyata enggak negatif ya. Misalnya nanti di sini enggak negatif, maka ini masuk yang valid, ini masuk yang valid, ini masuk yang valid, ini enggak. Misalnya enggak negatif loh ya. Ini masuk valid, masuk valid, masuk valid, enggak. Nah, maka yang valid itu yang bisa kita gunakan, yang tidak valid yang enggak. Nah, nanti untuk mengecek reliabilitasnya sama seperti tadi, cuma untuk item yang tidak valid tadi di drop. Jadi tadi yang di sebelah kanan tadi di drop ke kiri. Nanti untuk melihat reliabilitasnya adalah melihat yang di atas tadi. Bentar. Jadi di bagian alpha combat ini di sini nih. Dibandingkannya juga dengan tabel, tapi seharusnya yang tidak negatif begitu. Tentu saja jumlah itemnya nanti tidak 10 karena tadi ada beberapa yang tidak valid begitu. Begitu adik-adik. Nah, nanti untuk caranya adalah mungkin ini saya praktekkan tapi karena itu tadi negatif ya karena makanya kalau besok itu apa namanya datanya itu bukan data yang sebenarnya, misalnya adik-adik ngarang, nanti akan ketemu data-data yang kayak gini nih. Lebih bagusnya adalah diujikan benar ke siswa, begitu. Nah, misalnya, bentar. Ini masuk ke analyze lagi, kemudian skala ini tadi, scale, reliability. Nah, kalau mau dianalisis tadi yang nggak valid di nomor berapa, ini dibalikin, diklik, balikin ke kiri. Kedua misalnya ini nggak valid, balikin ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya misalnya yang ke-6 nggak valid, maka ini balikin ke kiri. Oke. Kemudian, bentar. Ini gambarnya ini mengganggu ya. Mana tadi? Bentar. Penghapusnya, tak hapus dulu yang. Oke. Maka sama tadi ke statistiknya yang tadi, klik di statistik tadi. Nah, ini masih sama ya. Kita continue, maka kita okekan. Nah, yang kedua. Nah, ini jumlahnya hanya 7 karena tadi yang valid 7 maka reliabilitasnya yaitu di situ. Tapi seharusnya tadi enggak yang negatif ya. Kita cuma asumsi aja. Nanti sama di sini pun dibandingkan dengan R tabelnya. Nah, begitu. Kalau lebih dari R hitung itu lebih dari R tabel, maka ya reliable. Begitu adik-adik. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya mohon maaf untuk datanya ini memang saya nggak pakai data apa namanya hasil penelitian karena kebetulan saya tidak melakukan penelitian kuantitatif, kebetulan penelitian saya kualitatif semua. Tapi untuk mencarinya begitu adik-adik. Nah, sebenarnya mungkin ada sih yang untuk bimbingan saya penelitiannya kuantitatif, jadi ada yang kuantitatif, ada yang pengembangan. Tapi kan datanya tidak di saya ya, skripsinya kan tidak saya minta, jadi tidak ada data yang bisa saya pegang yang bisa kita praktekkan begitu. Mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan. Astaga, telat. Ditutup dulu. Mbak Khairunisa barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke,
Oke. Ada Baru masuk, Bu, nggak tahu. Oke, adik-adik yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Sudah paham semua ya, tapi tadi karena data saya adalah tadi data fiktif saya, karena saya nggak ada data daripada tidak ada yang dipraktekkan, tadi saya buat data asal data gitu ya. Jadi oke, Mbak Miftahul Janah Kota, silakan Mbak. Ibu izin bertanya, saya masih bingung Bu antara nanti kan kita disuruh buat instrumen. Kan Nah, sudah buat. iya, Instrumen udah buat. buat. Nah, kan kalau seandainya instrumen itu enggak valid, nah itu dilanjutkan ke penelitian atau enggak gitu Bu? Enggak valid gimana? Nanti kan kan dari instrumen itu dilihat dia itu valid atau enggaknya sama reliabilitasnya atau enggak. Tadi kan contohnya karena datanya itu kayaknya enggak valid, ini jadi nanti Oke. atau enggak gitu Bu? Oke, jadi kalau besok untuk penelitiannya itu yang diambil yang valid. Jadi gini, kan adik-adik kemarin sudah membuat kisi-kisi instrumen kan? Ada kisi-kisi instrumen, kemudian ada instrumennya misalnya angket motivasi atau angket apresiasi siswa terhadap matematika atau mungkin angket terhadap apa. Nah, misalnya ada 15 pertanyaan. Dari 15 pertanyaan itu ada 10 yang dianggap yang dari SPS-nya valid. Maka yang bisa langsung digunakan hanya 10 itu. Nah, kemudian kelanjutannya adalah bagaimana nasibnya dengan 5, yang mana 5 itu ternyata mewakili indikator yang kalau itu hilang maka ada indikator yang hilang. Nah, itu bisa digunakan tapi dengan revisi. Barangkali ada asumsi kenapa sih kok itu tidak validnya di mana. Nah, begitu. Jadi seharusnya yang dipakai adalah yang valid. Yang nggak valid tadi nggak bisa digunakan. Tapi dengan beberapa pertimbangan, tadi misalnya ada butir atau aspek yang tidak terwakili dan harus diwakili oleh butir itu, maka bisa digunakan tapi dengan revisi begitu. Itu yang ditanyakan Mbak Miftahul Janah. Oke Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada lagi. Tadi reliabilitas. Reliabilitas itu apa sih sebenarnya? Masih ingat reliabilitas barangkali saat membuat rangkuman tentang reliabilitas? Masih ingat yang rangkuman tentang reliabilitas. Jadi untuk reliabilitas ini sebenarnya kalau mau digunakan ke yang apa namanya oleh orang lain itu kalau dari reliable kan bisa digunakan juga begitu. Tentu saja dengan karakteristik yang sama. Kemarin seperti yang saya bilang bahwa teori yang digunakan sama enggak, ininya sama enggak gitu. Maka saat itu sama, maka bisa digunakan juga sehingga instrumen yang sudah valid dan reliable dengan karakteristik yang sama itu bisa tinggal digunakan. Begitu. Itu kalau untuk reliabilitasnya. Oke. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Mbak Catur. Kan kemarin dari kelompok kami itu buat kisi-kisi instrumennya itu instrumen tes, Bu. Itu nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Kalau tes kan untuk ininya sebenarnya sama ya, cuma skornya ya yang beda ya. Tesnya kemarin pilihan ganda atau isai? Isai, Bu. Oke, kalau isai beda barangkali ya. Ini tadi kan untuk yang apa namanya? Karena kebetulan kan sebenarnya instrumennya ini yang non tes ya. Kalau kemarin yang tes tentu saja beda karakteristiknya. Jadi kalau datanya barangkali di kuliahnya Pak Padrul kan ada data apa jenis data apa saja di Pak Padrul, masih ingat nggak? Belum ada mata kuliah dari Pak Padrul, Bu. Oh, loh, mata kuliah statistika belum diambil? Sudah. Heeh. Loh, kata Mbak siapa? Mbak Naning apa ya? Sudah ada mata kuliahnya yang praktek untuk uji hipotesis itu? Itu bukan sama Pak Padrul, Bu. Oh, dengan Sama Bu yang Titin? statistik. Ya, sama Bu Titin. Oh Tapi iya. yang statistika non-parametrik sama Bu Eva.
Oh, oke. Nah, kan di sana juga ada tentang data-data itu kan ya? Oke, baik. Mungkin kalau untuk yang apa namanya, kebetulan ini yang saya jelaskan karena memang di mata kuliah ini kan pasti apa namanya, untuk yang datanya adalah data untuk yang angket tadi ya. Kalau untuk yang tes, tentu saja karakteristiknya beda, apalagi di situ bukan pilihan ganda ya. Nah itu beda lagi nanti. Oh, berarti tidak bisa saya pukul rata harus sampai ke uji empiris ya. Oke, ada berapa kelompok kemarin yang instrumennya instrumen tes? Saya, Bu. Oh, ada yang tes Saya ya. juga tes, Bu. Oke, yang non tes siapa kemarin? Saya, Bu. Ada ya, tapi non tes ya. Ada, Bu. Oke. Kalau yang tes beda karakteristiknya memang. Kalau ini bentuknya, kalau tes pilihan ganda masih ini ya A, B, C, D itu ya kan ada skornya. Kalau A, B, C, D benar salah juga sih sebenarnya, agak beda juga. Mm-mm. Tapi bisa bisa dicari juga untuk mencari ininya. Cuma kebetulan datanya saya tadi nyiapkan yang non tes gitu. Dan itu pun data fiktif. Bagaimana ujiannya mau sampai di statistikanya enggak? Ya atau eh baik karena memang ini instrumennya ada yang tes dan non tes dan ini ya yang uji ininya mungkin tidak untuk jadi sesuai rencana awal saja tidak sampai ke apa namanya uji ininya ya karena memang beda karakteristiknya ya kalau yang pakai tes. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Belum, Bu. Belum. Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin itu tambahan materi dari saya. Semoga menambah apa namanya? Menambah wawasan adik-adik untuk penelitian besok di skripsi. Untuk yang apa namanya? Besok pagi acara yang sosialisasi judul itu berarti di angkatan ini atau bukan? Bukan ya? Untuk yang acara Platina ya, Bu, Hahaha. itu buat umum, Bu, terbuka untuk umum. Oh, enggak, maksudnya peruntukannya itu di semester yang angkatan ini atau angkatan mana? Ini angkatan berapa Eh, sih? buat angkatan ini, angkatan yang 2021 sama yang eh, sedang mau ini nyusun skripsi gitu, Oh, Bu. kalau yang angkatan ini berarti belum ke skripsi ya? Tapi Sudah kalau ke sini? angkatan ini juga diperbolehkan untuk ikut, Bu. Untuk buat Oke, ya buat kita gambaran ya. memikirkan gitu judulnya, Bu. Oke, baik. Baik, jadi memang nyambung ya, kan nyambung. Siapa tahu sudah ada judulnya begitu ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali. Jadi tadi saya cancel ya, nggak jadi sampai ke uji empirisnya karena ternyata banyak yang pakai instrumennya tes ya. Beda karakteristik dengan yang di sini. Oke, kalau terkait untuk yang lembar validasinya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mempresentasikan terkait hal itu? Kemarin kan sampai ke instrumennya, lembar validasinya belum. Ada kesulitan nggak untuk menuju ke expert judgment-nya? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan malam ini dan sampai jumpa untuk di ujian. Jangan lupa tugasnya di printnya satu-satu ya, walaupun mengerjakannya kelompok nanti di print satu-satu. Barangkali bisa dimodifikasi sendiri, barangkali ada tambahan-tambahan lain yang bisa ditambahkan, dipersilahkan. Baik, Bu. Baik, barangkali untuk perkuliahan di semester ini saya akhiri dulu ya, dan sampai jumpa di
barangkali kesempatan lain, dan apabila banyak salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.